Okay, everyone, meet me again with Arianto with subject Advanced English Grammar. Well, today in this video, we would like to continue our discussion on skill 17 and still the skill talking about inversion. Yeah, but as usual, it is different with the types of inversion from skill 15 and also skill 16. In this skill 17, the inversion is caused by negative. Yeah, it's caused by negative. Nah, it is written in our book that the subject and verb can also be inverted after certain negatives and related expressions. When negative expressions such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, the subject and verb are inverted. Jadi kadang-kadang dalam suatu kalimat subjek, posisi subjek dan juga verb itu bisa dibalik karena munculnya indikator negatif dalam suatu kalimat. Nah, mestinya negatif ini bisa mengubah posisi subjek dan verb karena dia berada di awal kalimat, ya. Beberapa indikator negatif yang dituliskan adalah ada not once, ada never, ada no, and etc. and etc. Di contoh ini dituliskan adalah not once did I miss a question is a sentence which is initiated by the word not once. And not once here is negative, ya. Jadi not once di sini negatif. Sehingga kata yang mengikuti setelah negatif ini adalah kata kerja. Maka susunannya menjadi not once, bukan wish, bukan miss ya, bukan kata kerja utama, tetapi adalah kata kerja bantu. Jadi jadinya begini, not once did I miss a questions, bukan not once miss I question, tapi not once did I miss a questions. Sama halnya juga yang terjadi pada never, ya. Never has Mr. Jones taken a vacation. Ini kalimat normalnya adalah Mr. Jones has never taken a vacation. Itu normalnya ya. Tapi ketika dia diubah menjadi never-nya di depan, maka bukan never taken, tetapi never has Mr. Jones taken a vacation. Perhatikan konstruksinya. Ini adalah kata kerja bantunya, ya, kata kerja bantu. Negatifnya. Kemudian has ini kata kerja bantu. Mr. Jones ini subjek, taken ini adalah kata kerja utamanya. Jadi bukan never taken Mr. Jones, tapi never has Mr. Jones taken a vacation. Kemudian selanjutnya adalah at no time can the woman talk on the telephone. At no time can the woman talk on the telephone. Sekali lagi di sini ada indikator negatif yaitu no time, ya, sehingga setelah no time itu bukan the woman tetapi adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantunya apa? Can, ya, atau models. At no times can the woman talk. Setelah the woman baru kata kerja utama, ya. Bukan at no time talk the woman, tapi at no time can the woman talk on the telephone. Okay? And then we go to the next example on the multiple choices. We have a questions. Only in extremely dangerous situation, blah blah blah, stop. The multiple choices is will be in the printing presses, or the printing presses will be, or that the printing presses will be, or will the printing presses be. Maka kalau kita perhatikan konstruksinya di awal-awal itu setelah negatif itu diikuti oleh kata kerja bantu, ya. Maka kata kerja bantu itu atau models itu hanya muncul pada A dan D. Tetapi kita perhatikan lagi setelah kata kerja bantu apa? Yaitu subjek, ya. Apakah be itu subjek? Tidak. Yang subjeknya adalah the printing presses. Maka jawabannya adalah will the printing presses be. Nah, be ini di sini adalah sebagai kata kerja utamanya, ya. Tetapi dia bentuknya adalah to be. Maka jawabannya adalah D. Will the printing presses be stopped? Oke. Nah, di sini adalah beberapa kata yang mengindikasikan dia negatif, ya. Jadi bukan hanya no, bukan hanya not one, tapi ada kata-kata lain yang dia adalah negatif, indikator negatif. For example ada no, we have barely, we have not, hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, or seldom. Oh ya, sekali lagi,
Ini tadi muncul only ya. Jadi negatifnya bukan not, bukan never, tapi adalah only. Di sini only ya. Jadi only itu adalah salah satu indikator negatif. Yang sering kita dengarkan adalah nada barely, ada scarcely. Nah, itu adalah juga indikator negatif. Contohnya begini ya. Rarely were they so happy. Rarely were they so happy. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, setelah rarely itu adalah verb-nya ya. They so happy. Kenapa tidak ada kata kerja bantu? Karena memang konstruksi kalimat utamanya begitu, dia tidak membutuhkan kata kerja bantu, sehingga setelah rarely itu langsung were. Ya, jadi tergantung kalimat utamanya ya, apakah dia menggunakan kata kerja bantu atau tidak. Kalau menggunakan, kita juga mengikuti konstruksi menggunakan kata kerja bantu. Kalau tidak, kita gunakan apa adanya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya ya. Number 17, as usual, you are given 10 questions, but 2 of them have been done by the author. Number 1, never the boy wrote to his sister. Ternyata salah. Kenapa salah? Never itu negatif ya. The boy itu subjek, wrote itu kata kerja utama, to his sister itu adalah objeknya. Nah, kenapa dia salah? Oh, ternyata setelah never itu harusnya ada kata kerja bantu. Nah, ini tidak ada kata kerja bantu, jadinya bagaimana? Maka kita wujudkan wrote itu bisa ada kata kerja bantu. Jadinya gimana? Never did ya, never did the boy menjadi bukan wrote tapi write ya. Never did the boy write to his sister. Maka ini menjadi benar kalau konstruksinya begitu. Next, number 2, on no occasion did they say that to me. Kita perhatikan on no occasion ini adalah negatif, did adalah kata kerja bantu, they subject, say adalah main verb. Sehingga on no occasion did they say that to me itu menjadi kalimat yang benar ya. Sekali lagi, kalau teman-teman ketemu dengan wrote, ini menjadi perhatian khusus ya, karena secara konstruksi kalimat utamanya dia tidak diwujudkan, did-nya tidak muncul. Sama juga bisa jadi on no occasion ini they said. Nah, did-nya juga tidak muncul, tetapi teman-teman harus hati-hati ketika ketemu dengan verb 2, maka ini bisa dipecah menjadi kata kerja bantu dan verb utama, yaitu adalah never did the boy write ya. Berbeda dengan yang ini tadi, dengan can itu sudah muncul, has sudah muncul, have sudah muncul, will muncul, tetapi untuk did itu tidak muncul. Karena biasanya kalimat utamanya adalah the boy never wrote. Nah, kan begitu ya. Menjadi never did the boy write, bukan wrote lagi tetapi menjadi write to his sister. Oke, itu saja penjelasannya dari saya. Nanti nomor 3 sampai 10 silahkan dikerjakan, dikumpulkan di kelas Edmodo kita. Thank you very much and good luck.